Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devi Egista NPM 1813023005, kemudian Anan Zahra NPM 1813023053, lalu ada Nikita Marilmi dengan NPM 1913023004, dan yang terakhir ada Gina Salsabila NPM 1913023024. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang metode semi-empiris. Baiklah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan gambaran umum metode HF. Metode HF atau Hartree-Fock merupakan suatu metode hampiran untuk menentukan fungsi gelombang dan energi dari sistem benda banyak kuantum dalam keadaan stasioner. Metode ini merupakan suatu prosedur pengulangan self-konsisten untuk menghitung kemungkinan terbaik penyelesaian determinan tunggal terhadap persamaan Schrödinger tak bergantung waktu dari sistem berelektron banyak dalam potensial kolom inti tetap. Metode ini memisalkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron, atau tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, tetapi berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Dalam HF ada beberapa pendekatan yang digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi gelombang dapat didekomposisi ke dalam orbital molekul, di mana orbital molekul sama dengan fungsi gelombang satu elektron. Kemudian yang kedua, fungsi gelombang HF ini mengandung satu determinan Slater. Hal ini berarti bahwa tolakan antar elektron hanya dilibatkan dalam bentuk efek rata, tidak secara eksplisit dihitung. Dengan kata lain, metode HF mengabaikan tolakan antar elektron. Kemudian yang ketiga, orbital molekul disusun atas kombinasi linear dari orbital atom. Baiklah, selanjutnya gambaran umum tentang metode semi-empiris. Metode semi-empiris ini sendiri merupakan metode kimia komputasi yang menggunakan data eksperimental atau perhitungan ab initio yang akurat, yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan berdasarkan kimia kuantum ab initio. Di sini, penyederhanaan perhitungan dapat dimasukkan ke dalam metode ab initio dengan menggunakan beberapa parameter empiris, sehingga dihasilkan metode kimia komputasi yang dikenal sebagai semi-empiris. Baiklah, selanjutnya metode semi-empiris berdasarkan pada pendekatan HF. Metode semi-empiris ini sendiri dapat diterapkan dalam sistem yang besar dan menghasilkan fungsi gelombang elektronik yang baik sehingga sifat elektronik dapat diprediksi. Nah, dibandingkan dengan perhitungan ab initio, reliabilitas metode semi-empiris agak rendah dan penerapan metode semi-empiris ini bergantung pada ketersediaan parameter empiris, seperti halnya pada mekanika molekul. Kemudian, perhitungan semi-empiris ini disusun dengan cara yang sama, secara umum sama dengan perhitungan HF. Perhitungan semi-empiris ini sendiri telah sukses dalam menjelaskan masalah di bidang kimia organik. Adapun metode semi-empiris yang terdapat dalam program HyperChamp antara lain meliputi metode Extended Haskell, CNDO, INDO, MINDO3, MINDO, AM1, PM3, dan sebagainya. Pada bagian selanjutnya yaitu metode HF semi-empiris. Metode semi-empiris meliputi yang pertama yaitu ada metode Extended Haskell, yang kedua ada metode CNDO atau Complete Neglect of Differential Overlap, yang ketiga ada metode INDO atau Intermediate Neglect of Differential Overlap, yang keempat ada metode MNDO atau Modified Neglect of Diatomic Overlap, yang kelima ada AM1 atau Austin Model 1, yang keenam ada PM3. Bagian pertamanya yaitu ada metode Extended Haskell, di mana pada metode kali ini mengabaikan semua interaksi elektron-elektron sehingga perhitungannya sangat cepat namun kurang efektif atau kurang akurat. Metode ini menyediakan penilaian kualitatif terhadap bentuk dan energi relatif dari orbital molekul. Molekul ini baik digunakan pada visualisasi kimia dan dapat diaplikasikan pada perlakuan orbital frontier pada reaktivitas kimia. Pada bagian kedua yaitu ada metode CNDO atau Complete Neglect of Differential Overlap. Pada metode ini mengabaikan hampir semua sifat dari pergantian elektron dan tidak membedakan antara keadaan yang memiliki konfigurasi elektron sama tetapi membedakan nilai spin elektron.
Metode ini berguna untuk menghitung sifat keadaan optimasi geometri dan energi total. Kelemahan pada metode ini ialah hasil analisis sedikit buruk dikarenakan pada integral 2 elektron yang masih tersisa. Persamaan parametrik yang bergantung hanya pada jarak antar atom untuk setiap pasang atom. Pada metode selanjutnya yaitu ada metode Indo. Perbedaan overlap antara orbital dalam atom yang sama digunakan sebagai nilai tolakan elektron, akan tetapi mengabaikan perbedaan overlap antara orbital pada atom yang berbeda. Metode Indo ini masih memprediksi data struktur molekul dengan kualitas yang rendah, tetapi cukup baik untuk spektroskopi elektronik. Selanjutnya ada metode MNDO atau Modified Neglect of Diatomic Overlap. Pada metode ini memiliki 7 parameter atomik dan tidak memiliki parameter diatomik. Metode ini memerlukan 20% lebih lama dibandingkan dengan metode MENDO atau Modified Intermediate Neglect of Differential Overlap, tetapi memberikan hasil yang lebih baik. Metode ini kurang baik kerjanya untuk molekul dengan sterik yang tinggi, cincin beranggota 4, ikatan hidrogen, senyawa hipervalen, nitro group, dan peroksida. Secara umum, MNDO memberikan overestimasi dari pengaruh kesesakan sterik pada kimia. Pada metode selanjutnya yaitu ada Austin Model 1. Pada metode ini berbeda dengan metode MNDO, yaitu penggunaan suku baru dalam menggambarkan interaksi antar inti. Tolakan dalam MNDO diperlakukan sebagai jarak kontak van der Waals, sedangkan EM1 memiliki 14 parameter per atomnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada PM3. Metode ini dinamakan PM3 dikarenakan merupakan parameterisasi ketiga dari INDO, dengan MNDO dan EM1 sebagai yang pertama dan kedua. Data yang dihasilkan pada metode ini selalu benar dan sering menunjukkan kekuatan dan kelemahan daripada variasi analisis struktur dan energi molekul. Metode semi-empiris dapat dioptimalisasikan untuk keperluan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh aplikasi dari metode semi-empiris. Nah, contoh penerapan metode semi-empiris ialah untuk optimalisasi struktur molekular geometri dan juga untuk menganalisis spektra transisi pada suatu senyawa. Nah, pada jurnal analisis spektra transisi elektronik senyawa tabir surya, pada konfigurasi dimer dan konfigurasi solut etanol, dilakukan suatu percobaan untuk mengkoreksi akurasi permodelan senyawa tabir surya, di mana kajian ini dilakukan dengan cara membuat model molekul senyawa tabir surya yang kemudian dilakukan optimasi geometri menggunakan metode semi-empiris PM3 yang sudah kita bahas sebelumnya, dan dilanjutkan dengan analisis spektra transisi elektronik menggunakan metode Zindo per S. Kalkulasi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan spektra transisi elektronik pada konfigurasi dimer dan konfigurasi solut dengan pelarut etanol. Nah, proses optimasi geometri yang dilakukan yaitu berupa minimasi energi struktur untuk memperoleh konformasi struktur terstabil dengan menggunakan metode semi-empiris PM3. Metode optimasi berdasarkan metode Pollack-Ribier, sedangkan pada analisis spektra transisi elektronik pada molekul senyawa dilakukan perhitungan single point menggunakan metode semi-empiris Zindo per S. Nah, perhitungan dilakukan dengan menjalankan secara bersama RHF dengan konfigurasi interaction atau CI single excited dengan batasan HOMO dan LUMO masing-masing 5. Setelah perhitungan dijalankan, diperoleh spektra transisi elektronik berupa panjang gelombang dan intensitas serapan berupa kekuatan osilasi yang berupa spektra diskontinu. Kemudian selanjutnya melalui kajian menggunakan metode semi-empiris PM3 dan Zindo per S ini dapat diketahui perbedaan dari spektra transisi elektronik untuk senyawa tabir surya pada konfigurasi dimer dan juga spektra transisi elektronik pada konfigurasi solut dengan etanol yang nantinya dibandingkan dengan data hasil eksperimen. Selanjutnya ada pun contoh dari aplikasinya.
bernama HyperChem. Nah, HyperChem ini merupakan tools dasar dalam molecular modeling. Software ini digunakan untuk menggambar struktur kimia, optimasi geometri dengan berbagai macam model, studi molekular dinamik dasar, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan visualisasi dan animasi 3 dimensi, hasil perhitungan kimia kuantum, mekanika, dan dinamika molekular menjadikan HyperChem terasa sangat mudah digunakan dibandingkan dengan program kimia kuantum yang lainnya. Selanjutnya ada pun fungsi-fungsi dari HyperChem, yaitu yang pertama membuat sketsa dwimatra atau 2D molekul dari atom-atom penyusun, lalu mengubahnya menjadi molekul trimatra atau 3D dengan HyperChem Model Builder. Yang kedua, memilih residu-residu standar cara berurutan dari perpustakaan asam amino dan nukleotida HyperChem Perlite untuk membangun protein dan asam nukleat. Yang ketiga, membaca tipe atom atau koordinat molekular yang telah disimpan sebagai arsip HN atau maksudnya HyperChem yang dibuat sebelumnya, atau arsip ENT atau mengambil dari sumber lain, yaitu Brockhaver Protein Data Bank atau PDB. Nah, selanjutnya menata kembali molekul misalnya dengan memutar dan menggesernya. Selanjutnya adalah fungsi yang kelima, yaitu mengubah kondisi tampilan termasuk penampakan ruang, model molekul, dan label struktur. Yang keenam, merancang dan melakukan perhitungan kimiawi termasuk dinamika molekular. Yang ketujuh, penetapan efek isotop dalam perhitungan analisis vibrasional untuk metode-metode SC-Pub Intio dan semi-empiris. Yang kedelapan, membuat grafik Excel dari hasil perhitungan kimiawi. Yang kesembilan, mensolvasikan metode dalam kotak periodik. Adapun fasilitas yang disediakan oleh HyperChem, yang pertama input, struktur, dan manipulasi. Yang kedua, display molekul. Yang ketiga, kimia komputasi, 4 metode komputasi. Nah, berikut ini adalah contoh permodelan dari senyawa 2-metil-2-butena menggunakan HyperChem. Kemudian yang selanjutnya, saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas hasil dari semi empiris. Jadi, metode semi empiris diparameterisasi berdasar pada sifat khas dari kumpulan molekul yang mempunyai kesamaan sifat. Nah, dari penerapan parameter ini, dalam perhitungan senyawa yang sejenis dengan kelompok senyawa yang dipakai menyusun parameter akan tinggi kebenarannya. Tetapi, untuk senyawa yang jauh berbeda, maka reliabilitasnya rendah. Nah, dalam kasus demikian, metode AB initio dengan tingkat yang rendah pun, himpunan basis yang kecil masih berdaya guna dan lebih luas aplikasinya. Nah, kemudian untuk struktur molekul dan panas pembentukan dari molekul dengan sistem tertutup MNDO, AM1 dan PM3 cukup baik. Tapi secara umum AM1 dan PM3 lebih disukai. Nah, kesalahan mutlak dari panjang ikatan dengan menggunakan metode PM3 sebesar 0,036 Armstrong dan sedikit lebih besar untuk AM1 dan MNDO. Nah, kesalahan pada sudut ikatan adalah 3-4 derajat. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan hasil perhitungan AB initio, tentu dengan waktu perhitungan yang lebih lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan umum dari metode semi empiris. Yang pertama yaitu ada sterik. Nah, MNDO memberikan overestimasi dari pengaruh kesesakan sterik. Sebagai contoh, neopentana memberikan panas pembentukan sangat tinggi. Kebalikannya, cincin beranggota 4 terlalu stabil dengan MNDO. Kemudian, AM1 dan PM3 dapat dijalankan lebih baik dengan energi cincin beranggota 4, tetapi masih memprediksi mereka sebagai bentuk planar yang berbeda dengan eksperimen. Nah, AMI1 dan PM3 juga jelek dalam memprediksi cincin beranggota 5 yang diprediksi dengan bentuk terlalu datar, misal pada Furanosa. Metode AM1 dan PM3 ini cukup baik untuk memprediksi cincin beranggota 6. Kemudian yang kedua yaitu ada keadaan transisi. Nah, jadi
MNDO overestimasi untuk memprediksi kebanyakan halangan reaksi karena hal ini mempunyai kecenderungan untuk overestimasi dalam menghitung tolakan antar atom yang terpisah pada jarak van der Waals. Nah, jadi AMI1 dan PM3 dapat mengkoreksi cukup besar atas kesalahan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada spesies bermuatan. Jadi spesies bermuatan itu diperlakukan kurang teliti dibandingkan dengan senyawa netral. Anion pada khususnya sulit diprediksi karena menggunakan orbital atom dalam himpunan basis LCAO tidak terlalu difus, karena hanya menggunakan orbital valensi yang sederhana. Kemudian yang keempat yaitu ada radikal. Jadi radikal ini cenderung diprediksi dengan overestimasi oleh metode semi empiris. Kemudian yang kelima yaitu ada senyawa aromatis, di mana senyawa aromatis ini secara konsisten dihitung terlalu tinggi dengan menggunakan metode MNDO, AM1 dan PM3 dengan kesalahan berkisar antara 4 kilokalori per mol. Yang keenam yaitu ada hipervalensi. Jadi hipervalensi ini diprediksi sangat jelek karena fungsi orbital D tidak merupakan bagian dari himpunan basis yang digunakan dalam perhitungan. Kemudian yang ketujuh ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen dihitung dengan baik untuk geometri dan energi secara umum dengan Hamiltonian PM3. Tetapi jarak oksigen-oksigen dalam air dimer lebih baik ditentukan dengan AM1. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode semi empiris. Yang pertama kelebihannya yaitu perhitungan lebih cepat dibandingkan dengan metode AB initio, sehingga dapat digunakan untuk permodelan dengan molekul besar. Nah, yang kedua yaitu mengukur keadaan transisi dan keadaan tereksitasi. Nah, kemudian yang ketiga, menghasilkan fungsi gelombang elektronik yang baik sehingga sifat elektronik dapat diprediksi. Nah, untuk kekurangan dari metode semi empiris itu sendiri yaitu membutuhkan data eksperimen atau hasil perhitungan AB initio untuk parameter, sehingga harus dilakukan pemilihan metode semi empiris dengan memperhatikan golongan senyawa yang akan dianalisis. Kemudian pada metode ini memiliki kelemahan lain yaitu kurang akurat dibandingkan dengan metode AB initio.